Shalom, selamat pagi, Jemaat GPPS Sawahan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali dalam Renungan Manarema. Namun sebelumnya saya mengajak untuk kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur buat sepanjang hari yang sudah kami lalui, sebab kami percaya kami dalam perlindungan dan naungan kuasa kasih Tuhan. Hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan, sebab anugerah-Mu boleh menyediakan kesempatan untuk setiap kami boleh melewati hari yang baru di dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami pagi hari ini kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu, pagi hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas sepanjang hari ini, mari kita akan bersama-sama merenungkan satu nats kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari pembacaan kita dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga dan keempat. Pembacaan hari ini saya ambil dari terjemahan edisi yang terbaru dari LAI. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu, hari ini kemarin saya sempat bertemu dengan rekan sepelayanan, yaitu seorang yang berprofesi sebagai tentara, dan kami sempat berbincang bagaimana beliau menceritakan pengalamannya di dalam militer dan pelayanannya juga di tengah-tengah dunia militer. Satu hal yang saya ambil dari percakapan dan perbincangan kami adalah beliau mengatakan bahwa sebagai tentara kami tidak bisa berkata tidak atas perintah, atas suruhan, atas setiap tugas yang diberikan. Jadi apapun yang diberikan, kami tidak bisa berkata tidak. Kemudian beliau menceritakan bagaimana perjalanan pelayanan beliau di tengah-tengah dunia militer yang saat ini menjadi profesinya. Bagaimana beliau dipercayakan sebagai seorang konselor, sebagai seorang yang menengahi problem-problem yang ada. Beliau sempat menceritakan bagaimana beratnya ketika saya diberikan tugas itu. Sebab sebenarnya saya tidak menginginkan. Mengapa? Karena sebagai seorang konselor di tengah-tengah problem masalah yang dihadapi para tentara, beliau harus menjadi penengah, memberikan solusi. Dan tak jarang beliau selalu mendapatkan masalah dari yang seharusnya tidak diterimanya. Jadi beliau menceritakan bagaimana masalah yang berat semakin bertambah saya hadapi ketika diberikan atau dipercayakan tugas dari seorang komandan atau pimpinan. Tetapi beliau berkata, saya tidak bisa berkata tidak. Bapak Ibu, hal itu mengingatkan saya bagaimana kisah Rasul Paulus yang memberikan nasihat kepada anak atau anak yang dikasihinya, yaitu Timotius, di dalam perjalanan pelayanannya. Bagaimana Rasul Paulus mengetahui bahwa pelayanan yang akan dijalankan oleh Rasul Timotius ini bukanlah hal yang mudah. Oleh sebab itu mengapa Rasul Paulus memberikan gambaran bagaimana ikut menderita kepada Kristus itu seperti halnya seorang prajurit yang selalu bersiap sedia. Bahkan di sana ditulis bagaimana seorang prajurit tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Hal ini begitu menarik Bapak Ibu. Dan saya teringat bagaimana seorang prajurit atau seorang tentara pun dengan manusia yang sebagai komandan pimpinannya tidak bisa berkata tidak. Demikian kita yang dikatakan seolah sebagai prajurit Kristus pun, kita pun juga harus siap sedia. Bapak Ibu, satu hal yang menarik yang menjadi penekanan Rasul Paulus kepada anaknya Timotius di dalam pelayanan yang akan dihadapinya, yaitu di ayat yang pertama, Rasul Paulus menekankan bahwa sebab itu anakku, jadilah kuat oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Di sana ada perintah kepada
Timotius untuk terus menjadi kuat di dalam pelayanannya. Tetapi ada satu hal yang ditekankan lagi, kamu harus menjadi kuat, tetapi bukan dengan kekuatanmu sendiri, tetapi oleh anugerah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menjadi kuat di dalam pelayanan kita, di dalam pekerjaan, di dalam apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan hari ini oleh anugerah Kristus Yesus. Satu hal di sini yang ditekankan adalah harus siap, sedia, harus semakin kuat imannya, tekadnya, kemudian juga harus semakin kuat kasih kita kepada Allah dan kepada Kristus. Ketika iman kita semakin kuat, tekad kita semakin kuat, bahkan kasih kepada Allah dan Kristus semakin kuat, maka itu juga yang akan menyertai apapun yang Tuhan percayakan bagi kita saat ini pun juga kita bisa mengerjakan dengan kekuatan anugerah Kristus. Bapak Ibu, manusia tidak bisa kuat dengan menghadapi sendiri dengan kekuatannya. Dan itu terbukti banyak orang yang putus asa, banyak orang yang menjadi stres, banyak orang yang menjadi menyerah dengan kehidupan karena begitu berat beban dan permasalahan yang dihadapi. Oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan dasar bagaimana kamu harus menjadi kuat, tetapi bukan dengan kekuatanmu sendiri, hanya oleh anugerah Kristus Yesus. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya hari ini? Apa yang Tuhan sudah percayakan untuk kita kerjakan dalam pelayanan, dalam kerohanian, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam usaha apapun yang Tuhan percayakan hari ini untuk kita kerjakan. Di tengah-tengah permasalahan yang semakin berat, di tengah-tengah beban permasalahan yang semakin meningkat, mari kita semakin kuat untuk berharap kepada Allah. Iman kita semakin kuat tertuju kepada Allah, dan kasih kita kepada Allah juga semakin kuat. Dan inilah bukti bahwa kita kuat oleh anugerah dari Kristus Yesus. Kiranya sepanjang hari ini, apapun yang Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, umat Tuhan kerjakan, kita boleh senantiasa disertai oleh anugerah dari Kristus Yesus yang menguatkan kita untuk melakukan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami mengucap syukur untuk setiap anugerah yang menaungi setiap kami sampai hari ini. Sebab itu yang menjadi alasan kami boleh tetap kuat menjalani apapun yang Tuhan berikan. Tuhan terus menolong setiap kami dalam ketidakberdayaan, di dalam kelemahan, bahkan ketidaksanggupan kami melewati beban masalah yang semakin berat, melewati pergumulan yang semakin meningkat. Mari kuatkan kami supaya kami boleh menjadi kuat oleh anugerah di dalam Kristus Yesus. Tuhan senantiasa memberkati umat-Mu apapun yang dikerjakan sepanjang hari ini di dalam pimpinan dan penyertaan tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.